Ini kaum muslimin terkait dengan hadis ini, waqad ajaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi telah menjawabnya an su'ali sahabah, pertanyaan para sahabat tentang para pihak yang terkait dengan nasihat. Ada yang memberi nasihat, ya, dan ada yang menerima nasihat. Fan nasihatu lillah wa li rasulih sallallahu alaihi wasallam wa li kitabihi. Adapun nasihat lillah wa li rasulih wa li kitabihi maknanya minallahil azim wa rasulihi al-karim wa kitabihi al-hakim. Artinya bahwa nasihat itu dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dari kitabnya. Karena ketiganya adalah masadiru at-tasyri', ketiganya adalah sumber syariat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita melanjutkan kembali pembahasan hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Sekarang masuk hadis yang ke-7. Al-haditsus sabi' an Abi Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu an-nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa amatihim. Rawahu Muslim. Hadis ini hadis yang agung, membahas tentang keutamaan nasihat. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ruqayyah Tamim ibnu Aus ad-Dari. Tamim ibnu Aus bin Kharijah adalah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya beliau beragama Nasrani, kemudian masuk Islam pada tahun 9 Hijriah. Artinya setelah Rasulullah di Madinah. Dan beliau bersama kaumnya dari Bani Ad-Dar yang masuk Islam. Dan beliau memiliki banyak peristiwa yang unik, banyak kejadian yang sangat penting untuk kita ketahui. Yang pertama, beliau adalah orang yang pertama memberikan penerangan kepada masjid. Jadi sebelumnya tentu saja kita tahu bahwa masjid tidak ada penerangan, dan beliaulah orang yang memberikan penerangan pada masjid, ya. Kalau sekarang kan ada listrik, dahulu ada patromak, dahulu ada lampu dan seterusnya. Beliau orang yang pertama memberikan penerangan pada masjid. Dan beliau juga yang membuat mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat terkenal dengan ibadahnya dan sangat rajin membaca Al-Quran. Bahkan diriwayatkan bahwa beliau yakhtimu Al-Quran fi sab'in. Beliau menghatamkan Quran dalam 7 hari. Dan beliau meriwayatkan hadis sebanyak 18 hadis. Dan salah satunya hadis ini. Dan ada hadis yang sangat penting yang disebut dengan hadis Al-Jassasah di dalam riwayat Muslim, atau para ulama menyebutkan hadis tentang Dajjal, ya, di mana beliau dengan sahabat yang lain sedang berlayar, kemudian tertambat di pulau dan bertemu Al-Jassasah. Sebagian ulama menyebutkan Dajjal. Ini kisah tentang
sahabat Tamim Abu Roqoyah. Kemudian kita berbicara tentang pentingnya hadis ini, pentingnya an-nasihah. Bahkan Rasulullah menyebutkan ad-dinu an-nasihah, seolah-olah agama seluruhnya nasihat, atau prinsip-prinsip agama, tiang-tiang yang terpenting dari agama adalah nasihat. Seperti hadis-hadis yang lain ketika menyebutkan pentingnya sesuatu, seperti al-hajju arafah, bahwa haji intinya harus ada wukuf di Arafah. Demikian juga Rasulullah menyampaikan pentingnya nasihat sampai menyampaikan dalam hadis ini ad-dinu an-nasihah, agama adalah nasihat. Tentu saja nasihat sudah menjadi bahasa Indonesia, ya, yang mengandung makna diantaranya at-taujih, memberikan arahan, wa tadkir, memberikan peringatan, wa da'wah, yaitu melakukan dakwah, wal amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Itu semuanya adalah bagian dari nasihat, sehingga itu semuanya merupakan inti dari agama. Ya, jadi kaum muslimin terkait dengan hadis ini, waqad ajaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi telah menjawabnya, an su'ali sahabah, pertanyaan para sahabat tentang para pihak yang terkait dengan nasihat. Ada yang memberi nasihat, ya, dan ada yang menerima nasihat. Fan nasihatu lillah wa li rasulih sallallahu alaihi wasallam wa li kitabihi. Adapun nasihat lillah wa li rasulih wa li kitabihi, maknanya minallahil azim wa rasulihi al-karim wa kitabihi al-hakim. Artinya bahwa nasihat itu dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dari kitabnya. Karena ketiganya adalah masadiru at-tasyri', ketiganya adalah sumber syariat. Adapun wa li'a'immatil muslimin wa amatihim, yakni al-muslimun, a'immatul muslimin yansahuna biha, mereka punya kewajiban memberikan nasihat kepada umat Islam secara umum. Demikian juga wali amatil muslimin yansahuna biha a'immatahum. Demikian juga umat Islam secara umum punya kewajiban memberikan nasihat kepada para pemimpinnya. Jadi terkait dengan pemimpin umat Islam dan rakyatnya, keduanya saling memberi nasihat. Pemimpin punya kewajiban memberi nasihat kepada rakyatnya, dan rakyatnya juga punya kewajiban memberikan nasihat kepada pemimpinnya. Demikian nasihat kepada pemimpin umat Islam dan rakyatnya dari kaum muslimin. Tentu saja pemimpin umat Islam yang dimaksud di sini adalah diantaranya para raja, ya, atau presiden, atau perdana menteri, atau para menteri, atau gubernur, atau bupati, wali kota, dan para pemimpin yang lain, termasuk para ulama, ya, termasuk pemimpin umat Islam. Sementara amatuhum, umumnya umat Islam, yaitu selain mereka. Sehingga di sini ada ungkapan yang menarik yang diriwayatkan oleh Imam Ali radhiyallahu anhu, al-muslimuna fima bainahum nasahatun wal munafiquna fima bainahum ghasyashatun, bahwa umat Islam di antara mereka itu saling memberi nasihat. Ini nasihatun jama dari nasih, yaitu umat Islam sesama mereka saling memberikan nasihat. Ya, rakyat memberikan nasihat kepada pemimpinnya, pemimpinnya
memberikan nasihat kepada rakyatnya. Demikian sebaliknya. Sementara wal munafikun, adapun orang-orang munafik, fima bainahum ghasyasyatun. Satu di antara mereka saling khidah, saling menipu, saling menjatuhkan dan seterusnya. Jadi ciri khas dari umat Islam ya, yaitu saling memberikan nasihat, dan nasihat itu ad-din ya, bahwa nasihat itu merupakan prinsip yang sangat mendasar dari agama ini. Karena agama ini tidak akan hidup, agama ini tidak akan kuat tanpa adanya nasihat. Di antara makna nasihat lillah yaitu al-ikhlas fil ibadah lahu, yaitu ikhlas dalam beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal yakin biwa'dihi, dan yakin biwa'dihi wa wa'idihi, yakin terhadap janji dan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara makna nasihat, yaitu al-ikhlasu lillah. Kita ketika beribadah kepada Allah harus ikhlas, dan kita meyakini akan janji Allah Subhanahu wa taala dan ancamannya. Wa'ad itu janji Allah terkait dengan kebaikan, yaitu di surga. Wa wa'id yaitu ancaman di neraka. Kita harus yakin tentang itu. Kemudian di antara makna nasihat lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasihat untuk Nabi yaitu dengan mahabbatuhu ya, dengan kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal iktida, dan kita menteladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga menteladani para sahabatnya. Adapun wa min ma'anin nasihatil Quran al-azim, adapun di antara makna nasihat untuk Al-Quran yaitu kita ihsanu sima'ihi wa tilawatihi wa tadubburihi. Kita baik ya dalam mendengarkan Al-Quran. Kita baik di dalam membaca Al-Quran. Tahsin ya, kita terus berupaya baik dalam mendengarkan dan membaca dan mentadaburi Al-Quran, wa hifdhihi, tentu saja menghafal Quran, wa tatbiqihi, dan mengamalkan Al-Quran, wa tablighihi, dan menyampaikan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Karena Rasulullah juga menyebutkan dalam hadisnya, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah, sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mempelajarinya. Wa amman nasihah li a'immatil muslimin, adapun nasihat untuk para pemimpin umat Islam, fahiya minal wajibati allati tawaqqafahum inda haddihim. Adapun nasihat untuk pemimpin umat Islam adalah bagian yang merupakan kewajiban mereka ya, sesuai dengan batasan-batasan yang merupakan kewenangan mereka. Dan kadang-kadang pemimpin juga tentu saja butuh nasihat dari para ulama, dari rakyatnya. Dan ini sangat penting ya, bahwa di dalam kepemimpinan Islam, umat Islam itu antara pemimpin dan rakyatnya saling memberikan yang terbaik, saling memberikan nasihat, saling mendoakan, sehingga terjadilah keakraban, ukhuwah, dan saling kerjasama dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Hadis ini walaupun pendek, sangat banyak memberikan pelajaran kepada kita, khususnya pentingnya nasihat dan nilai-nilai nasihat, baik untuk umum maupun untuk khusus. Kemudian kita juga harus siqah, kita harus yakin dengan nasihat, wabil khusus nasihat yang tentu saja merupakan masadirut tasyri', sumber syariat, yaitu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, tentu saja Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai umat Islam tentu saja harus merasa mulia dengan agama ini,
dan agama ini dibangun atas saling memberikan nasihat antara umat Islam. Demikian beberapa pelajaran tentang hadis ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mengamalkan hadis ini. Kita menerima nasihat dari Allah Subhanahu wa taala, beriman, ikhlas dalam beribadah, dan kita meyakini tentang janji Allah dan ancamannya. Kita juga menerima nasihat dari Rasul, kita mencintai Rasul, kita menteladani Rasul dan tentu saja para sahabatnya. Kita menerima nasihat dari Al-Quran, kita mendengarkannya, kita memahaminya, kita mentadaburinya, kita mempelajarinya, kita mengamalkannya, dan kita mengajarkannya kepada umat Islam yang sementara antara umat Islam, antara pemimpin dan rakyatnya, mereka punya kewajiban yang sama untuk saling memberikan nasihat, saling menerima nasihat, sehingga insya Allah ketika ajaran ini diamalkan, masyarakat akan mendapatkan kebaikan, masyarakat akan mendapatkan ketentraman, masyarakat akan mendapatkan kesejahteraan, bahkan masyarakat akan mendapatkan keberkahan yang datang dari Allah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.